Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami akan berpresentasi sebagai bentuk pengumpulan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Technopreneurship mengenai prospektus usaha yang disertai dengan teknologi ChatGPT dan juga OpenAI. Kali ini, kami yang pertama akan membawakan prospektus usaha online pompa pre-chargen pneumatik atau biasa disebut dengan pompa PCP. Lanjut. Nah, berikut ini adalah anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Arjuna Edi Restu Sambotinata dengan NIM 2014 311026. Yang kedua yaitu saya sendiri Halim Bisi dengan NIM 201431111036. Kemudian ada saya yaitu Visintia Feren Sudrajat dengan NIM 2014321018. Lanjut. Apa sih pompa pre-charged pneumatik atau pompa PCP ini? Ini adalah sebuah alat yang biasanya digunakan untuk mengisi tekanan udara yang berkapasitas tinggi. Jadi si pompa PCP ini memiliki kapasitas udara bisa sampai 6000 PSI, yang mana biasanya digunakan untuk sesuatu seperti mengisi angin dari ban, kemudian untuk alat olahraga seperti bola basket. Yang ketiga mungkin, yang fokusan dari produk ini tuh biasanya digunakan untuk mengisi senapan angin. Lanjut. Kenapa sih kita berbisnis online pompa PCP ini? Yang pertama, banyak orang Indonesia yang memiliki hobi dalam mengoleksi senapan angin. Itu cukup banyak. Orang Indonesia banyak yang menyukai olahraga menembak. Yang kedua, faktor geografis Indonesia. Jika diketahui Indonesia sangat banyak sekali hutan, maka dari itu mungkin sebagian dari masyarakat yang tinggal di wilayah dekat hutan itu mata pencariannya tuh berburu, seperti berburu hewan-hewan yang diperbolehkan saja, seperti babi hutan. Yang ketiga adalah salah satu anggota kelompok bisnis kami saat ini ada yang mempunyai pengalaman di bidang tahu-menau spare part senapan angin. Yang keempat, kami memiliki relasi bisnis atau kerjasama dengan pelaku usaha lain di bidang penjualan pompa PCP ini. Yang kelima, pasar dari bisnis senapan angin terbilang sangat luas di Indonesia. Lanjut. Baiklah, kami akan memperkenalkan awal mula dari bisnis kami. Yang pertama ini ada UMKM, yang mana kita tuh berelasi atau saling bekerja sama dengan UMKM yang ada di salah satu tempat tinggal kami atau salah satu tempat anggota kelompok kami. Ada yang terdapat UMKM yang memperjualkan barang-barang seperti pompa PCP ini. Nah, yang mana nanti kita akan sudah bekerja sama untuk mengonlinekan barang tersebut ke platform-platform e-commerce, yaitu ada di Shopee dan juga di marketplace Facebook. Namun, kebanyakan selama pengalaman berbisnis kami lebih banyak berfokus ke platform Facebook. Lanjut. Kemudian alur bisnis online produk dari pompa PCP kami. Yang pertama, memposting barang. Jadi barangnya kami itu tidak memiliki barang. Jadi kita akan ke UMKM tersebut untuk memfoto barang yang ada di sana, kemudian akan mempostingnya ke platform e-commerce yang sudah kami pilih, yaitu marketplace Facebook dan juga Shopee. Bisa di next. Nah, ini salah satunya kami memposting produk kami di marketplace Facebook. Yang kedua adalah melayani. Jika ada customer
yang tertarik dengan produk kami, si customer tersebut akan bertanya-tanya, Mas. Nah, kemudian kami akan memberikan pelayanan yang fast respon terhadap konsumen. Yang ketiga, dalam mengirim produk, jika kami berhasil deal, bertransaksi dengan pelanggan atau customer, kita akan mengirim produk tersebut. Jadi, kita tidak perlu membeli barangnya terlebih dahulu ke UMKM yang tersebut yang kita relasi, melainkan kita ke sana untuk hanya langsung dikirimkan produknya. Kemudian ketika produk tersebut telah sampai pada tujuan pembeli, maka terdapatlah mendapatkan hasil transaksi, yang mana dari sistem penjualan kami mengambil sistem COD untuk pembayarannya. Nah, kemudian lanjut ke pendapatan. Setelah pendapatan ini akan didapat setelah apabila hasil dari sistem COD pembayaran tersebut sudah dikurangi dengan harga asli dari barang yang dijualkan di UMKM tersebut. Jadi harga yang kami jual di e-commerce itu sudah ada perhitungan labanya sendiri. Lanjut. Permasalahan atau risiko berbisnis online Pompa BCP. Yang pertama, rendahnya tingkat penjualan. Ya, karena mungkin Pompa BCP ini yang beli kan pasti hanya beberapa orang yang benar-benar membutuhkan, yang bukan barang yang umum atau barang yang dipakai sehari-hari. Yang kedua, adanya persaingan usaha sejenis, banyak sekali usaha-usaha atau orang-orang yang berbisnis dengan produk yang sama dengan kami. Yang ketiga, permasalahan dengan pengiriman barang yang lama sampai tujuan pembeli. Biasanya ini permasalahan ada di jasa kurirnya. Akan tetapi si customer pasti bertanya kepada kami, kenapa kok lama datangnya seperti itu. 4. Pembeli yang tidak bertanggung jawab dengan pesanannya. Yang mana benar kita awalnya sudah sama-sama setuju bertransaksi, akan tetapi ketika barangnya itu sampai ke tujuan pembeli, karena kita mengambil sistem COD, si customer tiba-tiba tidak mau membeli barang tersebut karena banyak alasan. Yang kelima, terkadang terbentur dengan perizinan e-commerce atau pelayanan jasa kurir. Pengiriman jasa kurir, yang mana perizinan sebenarnya senapan angin di Indonesia itu legal, diperbolehkan. Akan tetapi ada aturan tersendiri, tidak melanggar peraturan yang ada di Indonesia itu diperbolehkan. Akan tetapi mungkin e-commerce dan juga jasa kurir mengambil aman, yaitu mengenai perizinan. Bisa dikatakan kalau e-commerce dan jasa kurir itu memandang bahwa senapan angin itu sama dengan senjata api. Lanjut. Kemudian ada analisa BMC dari bisnis kami. Lanjut. Bisnis model kanvas, usaha online produk pompa pre-charged pneumatik atau pompa BCP. Di sini key partnersnya adalah kita berkomitmen atau bekerja sama dengan UMKM dengan nama Sandi Sport. Kemudian untuk key aktivitasnya kami yaitu pertama kita memfoto barang yang berkualitas di gudang, memantau harga-harga pesaing yang memang banyak pesaing-pesaing di sana yang menjualkan barang-barang yang sama dengan kami. Yang ketiga, memasarkan produk. Keempat, memberikan pelayanan yang baik kepada customer atau pelanggan. Kemudian key resource-nya yaitu sistem penjual yang kami berikan, yaitu sistem penjualan yang jujur serta amanah, manajemen posting produk yang rutin. Ketiga adalah produk yang berkualitas. Untuk value proposition dari bisnis kami, yang pertama kualitas pompa dengan kinerja kondisi itu super.
dan keaslian produk. Yang kedua, kemitraan usaha dan juga pemasaran produk. Ketiga, kemitraan usaha, peningkatan kemampuan dan pendapatan. Untuk customer relationship, kami memberikan kejujuran dan amanah, memberikan pelayanan yang baik, mengenai produk-produk dengan fast respon, terus kemudian memberikan transaksi yang sangat dipercaya dari customer, yaitu menggunakan sistem COD. Kemudian untuk customer segment, di sini kami menargetkan bahwa satu customer yang kami targetkan dalam bisnis online kami yaitu satu, pecinta senapan angin, dua, orang-orang dewasa, dan tiga, masyarakat yang aktivitas rutinnya itu berburu di hutan. Untuk cost structure-nya hanya variable cost, yaitu biaya pemasaran. Kemudian untuk revenue stream, yaitu kita menargetkan berfokus pada penjualan di luar Pulau Jawa. Channel dari bisnis kami untuk media menjangkau customer, yaitu memposting foto-foto produk ke marketplace Facebook dan juga Shopee, kemudian memberikan promosi harga yang berbeda dengan pebisnis lainnya. Lanjut. Analisa SWOT. Lanjut. Nah, untuk strength dari kekuatan dari bisnis yang kami jalani, yaitu tidak perlu modal. Hanya sekedar memakai internet yang kita pakai sehari-hari. Karena tidak perlu modal ini berasal dari kita bekerja sama dengan UMKM yang ada di desa salah satu anggota kelompok kami. Yang kedua, respon pelayan terhadap customer dengan cepat. Ketiga, kualitas barang yang dijamin bagus dan original. 4. Siap sedia dalam pemberian servis atau pelayanan terhadap produk yang telah dibeli customer. 5. Kami menggunakan sistem transaksi pembayaran COD. Nah, kelemahan dari berbisnis ini, yang pertama, apabila ada produk yang diretur oleh pihak jasa pengiriman dikarenakan customer tidak ada kejelasan, maka kami akan mengalami kerugian dalam ongkos kirimnya. Kedua, terkadang terhalang perizinan. Nah, alasan tersebut sudah kami jelaskan di sebelumnya. Opportunity, keuntungan dari berbisnis. Yang pertama, resiko rendah, harga stabil, tidak khawatir produk tidak terjual. Maksudnya ini apa? Karena kita itu bekerja sama dengan UMKM tersebut, maka apabila produknya itu tidak terjual, maka kita tidak rugi sama sekali, tidak khawatir sama sekali, karena kita hanya memperjualkan saja, tidak membeli barang produk pompa PCP tersebut. Yang keempat adalah laba besar. Trait dari bisnis ini yaitu faktor keadaan alam mempengaruhi banyak dikitnya customer yang berminat membeli produk. Contohnya adalah ketika ada bencana alam, pasti tingkat minat dalam membeli produk pompa PCP ini rendah. Kedua, banyaknya pebisnis dengan produk yang sama atau munculnya banyak persaingan. Yang ketiga, kerugian dipengaruhi oleh customer yang tidak bertanggung jawab atas pesanannya. Lanjut. Analisa anggaran selama berbisnis ini kelompok kami. Yang pertama, modal yang dibutuhkan itu Rp0. Kisaran harga produk untuk pompa PCP senapan angin ini sangat beragam harganya karena kami menjualkan berbagai merek. Jadi dimulainya itu di startnya di harga Rp650.000 sampai dengan Rp950.000. Kemudian untuk kalkulasi pendapatan. Untuk kalkulasi pendapatan ini juga sama, tergantung dengan merek yang dibeli. Bisa kita mendapatkan laba itu satunya itu bisa Rp80.000 sampai dengan Rp150.000 per unit. Estimasi hasil dan keuntungan. Pencairan keuntungan tergantung dengan masa selesainya transaksi.
sampai customer sudah membayar produk yang dipesankan. Kemudian, uang penjualan tersebut dikurangi terlebih dahulu dengan harga asli produk dari UMKM Sandisport. Setelah itu, uang tersebut masuk ke laba atau pendapatan bisnis online kami. Lanjut. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Arjuna Yudhiristu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan ChatGPT pada usaha online yang bernama Spot Store. AI yaitu merupakan artificial intelligence, adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia, seperti memecahkan masalah, membuat keputusan, dan belajar dari pengalaman. Salah satu contoh AI yang sangat berguna adalah ChatGPT, sebuah model bahasa besar yang dilatih oleh OpenAI. Bagaimana caranya? Yaitu dengan ChatGPT dengan usaha online yaitu Spot Store. ChatGPT merupakan sebuah perangkat lunak berupa bahasa generatif yang menggunakan teknologi untuk memprediksi kalimat atau kata berikutnya dalam suatu percakapan atau perintah sebuah teks sederhana. ChatGPT adalah chatbox, sebuah program komputer yang berupa robot virtual yang dapat memsimulasikan percakapan seperti manusia. Teknologi ini menggunakan pemrosesan bahasa alami, yaitu bahasa natural language processing (NLP) atau NLP, yang canggih untuk memahami pertanyaan yang diajukan pengguna dan memberikan tanggapan yang tepat dan akurat. Maka jika ChatGPT diterapkan pada bisnis online kami, hal tersebut sangat membantu kami. Jikalau ada seorang yang tertarik dengan produk jual kami, kemudian mulai bertanya-tanya melalui chat, ChatGPT akan meresponnya secara langsung tanpa menunggu balasan dari kami yang begitu lama. Kemudian adanya bisnis ini memang digunakan sebagai usaha sampingan saja bagi kami. Apabila kami tidak sempat mengecek ada atau tidak adanya customer bertanya dan bahkan memungkinkan belum bisa membalas pertanyaan tersebut, maka teknologi AI ChatGPT ini bisa membantu kami menjadi perwakilan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umum seputar produk kami, sehingga dengan hal tersebut bisa secara otomatis dapat meningkatkan keyakinan para konsumen untuk membeli produk di toko kami. Berikut ini adalah contoh-contoh customer yang mau bertransaksi dengan kami, yaitu ada sekitar berapa ini depannya ya. Next, berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ali Magdisi. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan membacakan yaitu ini materi tentang demo atau presentasi tentang demo penerapan ChatGPT pada usaha online Spot Store. Next. Ya, jika ada customer yang bertanya tentang
spesifikasi dan fitur dari pompa PCP sendiri merek RF itu apa? RP. Jadi gini, spesifikasi dan fitur dari pompa PCP merek RP dapat bervariasi tergantung pada tipe dan model yang Anda pilih. Namun, beberapa fitur umum yang mungkin ada pada pompa PCP merek RP antara lain yaitu kapasitas tabung. Kapasitas tabung yang dapat diisi oleh pompa ini dalam liter atau kubik inch. Yang kedua yaitu tekanan maksimum. Yang ketiga yaitu sistem air udara. Yang keempat sistem pengaman. Yang kelima desain. Nah, chat dari chat GPT ini akan kami kirim kepada customer yang bila ada yang bertanya tentang spesifikasi dan fitur dari pompa PCP merek RP. Next. Nah, berikutnya jika ada pertanyaan tentang gini, apa bedanya pompa PCP merek RP dengan pompa PCP merek GX? Nah, terus jawaban dari chat GPT yaitu pompa PCP merek RV dan GX mungkin memiliki beberapa perbedaan dalam hal kualitas, fitur, dan harga. Namun tanpa informasi spesifik tentang kedua merek tersebut, saya tidak dapat memberikan jawaban yang pasti. Pompa PCP merek RV dan GX mungkin sama-sama memenuhi standar industri dan memiliki kualitas yang baik. Namun mungkin dari fitur atau desain yang berbeda, sebaiknya Anda melakukan riset dan membandingkan kedua merek tersebut sebelum membuat keputusan untuk membeli. Jadi di chat GPT sendiri itu masih belum mengetahui 100% bagaimana perbedaan dari pompa PCP merek RV dan merek GX. Jadi nanti kita perlu mencari tahu lagi bagaimana apa perbedaan dari pompa PCP merek RV dan merek GX tersebut. Next. Nah, jika ada pertanyaan tentang berapa harga ongkir dari Jawa Timur ke Kalimantan Selatan dengan berat 3 kg, berapa ya? Nah, dijawab oleh ChatGPT. Harga ongkos kirim dari Jawa Timur ke Kalimantan Selatan akan bervariasi tergantung pada jasa pengiriman yang digunakan dan jenis layanan yang dipilih. Biasanya harga ongkos kirim akan lebih mahal jika jarak pengiriman lebih jauh dan berat barang lebih besar. Contoh, jika kalian menggunakan jasa kirim Tiki dan memilih layanan reguler untuk mengirim paket berat 3 kg, harga ongkos kirim mungkin sekitar 200.000 hingga 300.000. Namun harga ini dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan ketersediaan jasa pengiriman. Next. Nah, ada pertanyaan begini, kenapa paket barang saya lama datangnya? Nah, itu mungkin ada beberapa hal yang dapat menyebabkan paket barang datangnya terlambat. Mungkin dari kendala cuaca juga bisa. Cuaca buruk dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman. Terus kelebihan beban jika banyak orang sedang mengirimkan atau menerima paket pada saat yang sama, itu dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman. Terus masalah logistik, sama masalah dokumen dan masalah di tujuan pengiriman. Jadi hal-hal yang dapat menyebabkan paket barang datangnya terlambat itu banyak hal yang menyebabkan. Next. Ya, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.